Lu pernah merasakan momen canggungi? Lu di dalam lift berdua saja dengan bos baru, atau di reuni keluarga besar dikelilingi sepupu yang udah sukses. Lu ingin membuka mulut, ingin memulai obrolan keren, tapi hening. Kepala lu blank, tangan lu berkeringat. Lu cuma bisa menunduk dan pura-pura main HP. Rasa kaku itu nyata, bro. Itu bukan tanda lu bodoh atau antisosial. Itu adalah tembok tak terlihat yang selama ini memenjarakan potensi sosial lo. Gue menyebutnya the social firewall. Dalam pembahasan ini, kita akan melakukan upgrade total pada skill komunikasi lo. Kita akan bedah, tembus, dan hancurkan social firewall itu. Kita akan membangun jembatan kenyamanan dan gue akan kasih lu kompas percakapan 5 titik. Sistem anti buntu yang dijamin bikin obrolan lu ngalir kayak air. Siap untuk jadi sosok yang luwes dan mudah terkoneksi? Bro, kalau lu merasa ini relate banget, like sekarang juga. Ambil pena dan kertas, mari kita mulai. Membedah social firewall. 3 jebakan cemas. Kenapa social firewall ini kuat sekali? Karena di dalamnya ada 3 virus mental yang merusak yang kita sebut 3 jebakan cemas. 1. Jebakan perfeksionis. Paralysis by analysis. Kita menganggap small talk adalah ujian lisan. Kita harus mengeluarkan kata-kata yang luar biasa, lucu, dan belum pernah didengar orang. Bro, stop. Obrolan ringan itu bukan presentasi di depan dewan juri. Itu jazz, spontan, santai, dan boleh ada salahnya. Karena kita terlalu fokus mencari kata sempurna, lu jadi terlambat merespons, dan momen pun hilang. Jebakan pusat semesta, egocentric noise. Ini parah, bro. Saat orang lain bicara, kita bukan mendengarkan untuk memahami, tapi kita mendengarkan untuk merespons. Kita sibuk merangkai kalimat balasan yang paling keren di kepala kita. Akibatnya, kita melewatkan clue emas dari lawan bicara. Kita gagal terkoneksi karena di otak kita sedang latihan monolog internal. Jebakan auditor internal, di performance trap. Ketakutan dinilai. Setiap kita mau bicara, ada auditor di kepala yang berbisik. Itu garing, jangan-jangan dia bosan. Kekakuan muncul dari sini. Padahal bro, 9 dari 10 orang yang lu ajak bicara lebih sibuk mengkhawatirkan dirinya sendiri daripada mengkritik lu. Santai aja. Obrolan yang membunuh. Manuver pemotongan interaksi. Kita sering membunuh obrolan dengan manuver pemotongan interaksi atau MPI tanpa sadar. MPI 1, di one-upper. Orang cerita dia naik gunung. Lu bilang, gunung itu kecil bro, gue udah daki Everest 3 kali. Lu mengalihkan spotlight sepenuhnya. Obrolan mati. MPI 2, the conversation killer. Jawaban tertutup. Dia bilang, gue lagi suka dengerin lagu-lagu 90-an. Lu jawab, oh, gue sih lebih suka musik trance. Tidak ada jembatan, tidak ada kelanjutan. Door closed. Intinya bro, basa-basi bukan ujian. Itu adalah latihan otot keberanian. Ubah fokus dari apa yang harus gue katakan menjadi bagaimana gue bisa membuatnya nyaman. Filosofi jembatan kenyamanan. Lupakan basa-basi, mari kita sebut jembatan kenyamanan atau JK. JK adalah alat yang paling penting bro. JK memiliki 3 fungsi utama. Mengukur suhu, the atmosphere thermometer. JK mengukur apakah lawan bicara sedang terbuka, terburu-buru, atau tertutup. Jika responsnya dingin, jangan langsung membahas cita-cita. Suhu masih dingin. Membangun modal kepercayaan, trust capital. JK adalah uang muka sosial. Jika obrolan ringan sukses, lu sudah bayar uang muka. Lu mendapatkan izin tidak tertulis untuk bertanya hal yang lebih serius nanti. Membuka pintu peluang. Percayalah bro, peluang besar seringnya datang dari obrolan ringan yang santai, bukan dari presentasi PowerPoint yang kaku. Konteks budaya Indonesia. Di Indonesia itu JK sakral bro. Pertanyaan khas kita seperti, udah makan? Dan gimana kabarnya? Bukanlah pertanyaan literal. Makna udah makan, ini adalah simbol kepedulian. Ini adalah cara nonverbal kita bilang, gue menghormati lu sebagai manusia. Kondisi dasar lu penting buat gue. Makna dari mana? Ini adalah anchor kontekstual yang legal. Tujuannya bukan mau menginterogasi rute Gojek lu, tapi mencari benang merah. Oh, dari Cirebon. Wah, gue pernah ke sana. Gue suka nasi jamblangnya. Prinsip utama JK. Kecepatan koneksi tidak sepenting kehangatan koneksi.
Kita harus sabar membangun jembatan ini. Kompas percakapan 5 titik. Ini dia sistem andalan lu agar obrolan tidak mati. Gue sebut kompas percakapan 5 titik. Gunakan ini saat social firewall lu mulai melemah. Titik 1. Konteks. Anchor kontekstual. Mulai obrolan dari hal yang ada di depan mata lu berdua saat ini, bro. Contoh di seminar. Pembicaranya asik banget ya. Lu memang tertarik di topik branding ini. Contoh di antrian. Wah, antrian di sini panjangnya luar biasa. Mereka harusnya punya sistem self-service ya. Trik andalan. The house, the journey. Tanyakan tentang prosesnya, jangan tanyakan hasilnya. Contoh, gimana tadi lu kesini? Traffic di kantor hari ini parah ya. Titik 2. Loop. The art of follow-up. Jangan buru-buru ganti topik, gali lebih dalam. Terapkan aturan 3 kali mengapa. Dia bilang, gue lagi suka sibuk nih side hustle jualan kopi rumahan. Lu bilang, wah keren, kenapa lu milih jualan kopi bro? Kenapa bukan teh atau makanan ringan? Dia jawab, lu mengapa 2? Menarik. Lalu apa tantangan terbesar lu sekarang? Soal bahan baku atau pemasaran? Setiap jawaban adalah clue untuk pertanyaan berikutnya. Lu membuat dia merasa didengar. Titik 3. Cermin dan validasi. Mirror and validation. Ini adalah trik yang membuat orang merasa paling dipahami. Bro, jangan hanya mendengar, tapi tunjukkan lu mengerti. Dia bilang, gue capek banget, proyek ini makan waktu weekend gue. Lu bilang, oh, jadi lu merasa proses ini mengorbankan waktu pribadi lu ya? Cermin atau parafrase. Gila, itu pasti menguras energi dan mental banget. Salut gue, validasi emosi. Titik 4. Kepentingan. Interest. Gunakan kerangka form untuk mencari minatnya. Fun, hobi atau film, musik. Outlook, opini netral. References, rekomendasi. Motivation, impian atau ambisi. Selalu ada topik yang bisa lu bahas dari sini. Titik 5. Pivot lembut, the soft pivot. Topik mati, santai. Gunakan jembatan transisi. A. Iya, film itu bagus, tapi gue agak bingung sama plot twistnya. Topik mati. Lu bilang, setuju. Ngomong-ngomong soal film yang mind-blowing, gue jadi ingat ada satu buku yang bikin gue berpikir keras juga. Lu sendiri lebih suka baca buku atau nonton, bro? Pindah dari fun ke references atau hobi. Latihan otot sosial dan ancaman komunikasi. Latihan 5 menit sehari atau The Micro Interactions Challenge. Bro, skill ini harus dilatih. Lakukan tantangan mikrointeraksi atau TMI. TMI 1, The Delivery Guy Greeting. Sapa driver online lu dengan 2 kalimat lebih dari sekedar bilang, terima kasih. TMI 2, The Coffee Order Story. Tanya barista tentang biji kopi yang baru atau tentang menu barunya. TMI 3, The Security Guard High Five. Sapa satpam dengan menyebut namanya. Tanya, gimana pak, aman hari ini? Ini bukan tentang obrolannya, tapi tentang menguatkan otot keberanian lu untuk memulai obrolan. 3 ancaman komunikasi atau conversation hazards. Jauhi 3 hal ini agar jembatan kenyamanan lu tidak rubuh. Mengkritik hal yang tidak dapat diubah, mengajukan pertanyaan interrogatif, memaksa keintiman terlalu dini. Kesimpulan, bro, kita sudah menembus social firewall. Ingat kuncinya, bukan tentang apa yang lu katakan, tapi bagaimana lu membuat orang lain merasa didengar. Basa-basi adalah jembatan kenyamanan. Gunakan kompas percakapan 5 titik saat lu merasa buntu. Mulai sekarang, setiap kali lu bertemu orang baru, jangan pikirkan skrip yang perfect. Pikirkan bagaimana gue bisa membangun jembatan hari ini. Jika lu mendapatkan satu saja insight daging dari sesi ini, tunjukkan dukungan lu dengan like video ini. Dan yang paling penting, subscribe ke kanal ini. Gue akan terus membongkar strategi skill sosial dan self-improvement paling powerful untuk kita semua, bro. Tinggalkan komentar di bawah. Apa micro interaction challenge pertama yang akan lu coba besok pagi? Mari kita ciptakan Indonesia yang penuh koneksi hangat. Sampai jumpa di video selanjutnya, bro. Keep upgrading your brain.